Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini aku dari kelompok 5 ingin presentasi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Boleh minta tolong Naila buat di share screen? Oke, jadi saya Dini Samaharani dengan NPM 2218011042 ingin mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Bisa di next? Jadi isi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pengertian, makna, fungsi, rumusan Pancasila, penetapan Pancasila sebagai dasar negara, implementasi Pancasila sebagai dasar negara, serta masalah dan solusi pada kasus ini. Yang pertama adalah pengertian. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu sering disebut sebagai dasar falsafah negara atau dasar filsafat dari suatu negara, dan juga ideologi negara. Dalam hal tersebut, Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang dalam Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966. Memorandum DPR-GR ini disahkan oleh MPRS dengan ketetapan nomor 20 garing MPRS garing 1966, ketetapan MPR nomor 5 garing MPR garing 1973, dan juga ketetapan MPR nomor 9 garing MPR garing 1978 yang menegakkan bahwa kedudukan Pancasila di sini sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tata tertib hukum di Indonesia. Bisa di next. Selanjutnya yaitu makna. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila ini dijadikan peraturan dari dasar-dasar norma yang berlaku di Indonesia. Bisa di next. Selanjutnya masuk ke fungsi. Fungsi Pancasila itu yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Jadi bangsa Indonesia itu harus memegang teguh nilai Pancasila, termasuk dalam menjalin hubungan diplomatik. Sehingga apapun kerjasamanya harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Next. Bisa di next. Boleh di next. Izin masuk, ini dari tadi sudah di next dan slide-nya tetap mulai kok. Oke, yang kedua itu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jadi Pancasila sebagai sumber inspirasi bagi ideologinya baik dalam institusi yang besar seperti negara maupun yang kecil seperti organisasi masyarakat. Fungsi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber hukum.
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada atau disebut sebagai filosofi hukum itu sendiri. Hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dapat berbagai tingkatan, yaitu nggak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa berarti nilai Pancasila dijadikan sebagai orientasi arah bangsa karena merupakan konsep yang ideal untuk cita-cita masyarakat Indonesia. Bisa di next. Selanjutnya yaitu rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah rumusan dari Muhammad Yamin. Usul ini disampaikan pada 29 Mei 1945 di hadapan sidang BPUPKI secara lisan dan juga tertulis. Untuk yang lisan yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan sosial. Untuk yang tertulis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan kedua disampaikan oleh Dr. Supomo yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945 meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Untuk usulan terakhir disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila, meliputi kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Bisa di next. Izin menjawab sudah ya. Selanjutnya pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yang disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Untuk implementasi, yaitu pengimplementasian Pancasila saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, karena dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Implementasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Selanjutnya yaitu masalah. Masalah yang dapat ditemukan pada saat ini yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada dua bidang, yaitu di bidang pemerintahan, contohnya adalah kasus korupsi. Kasus korupsi ini melanggar atau juga menantang dari sila Pancasila, khususnya sila kedua, sila ketiga, dan juga sila kelima. Banyak oknum pemerintah yang melakukan korupsi. Hal ini bertentangan juga karena pemerintah itu semestinya mengerti bahwa korupsi berdampak buruk di berbagai bidang, seperti di ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sektor publik lainnya. Untuk bidang kedua yaitu bidang masyarakat, perkembangan teknologi contoh kasusnya yaitu semakin berkembang teknologi dari budaya luar yang masuk ke Indonesia akan berakibat pada memudahnya budaya gotong royong. Hal ini menjadikan masyarakat menjadi lebih individualis. Hal ini tentunya bertentangan dengan sila Pancasila yaitu sila ketiga, serta kurangnya rasa nasionalisme dan juga patriotisme. Untuk solusinya yang pertama di bidang pemerintah, ada dua cara yaitu preventif dan juga represif. Untuk yang preventif yaitu tata cara solusi kita untuk mencegah terjadinya korupsi dengan penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dengan peningkatan kualitas dan penyempurnaan pengendalian manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Untuk yang cara represif atau cara kita untuk melakukan penuntutan dan peradilan setelah kasus korupsi itu terjadi dapat dilakukan dengan cara penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar-besaran dengan efek jera. Dapat juga dilakukan pemberlakuan
pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindakan korupsi secara terpadu. Untuk di bidang masyarakat, solusinya yaitu menyaring budaya asing yang masuk sesuai dengan norma, panduan, nilai, dan keyakinan agama, menyerap budaya asing yang berdampak positif, dan juga berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Baik, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.